Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Bait, keluarga Bapak Sutrisno, dan juga Ustazah Ibu Siti Aminah beserta keluarga, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala kasih sehat walafiat, juga Allah Ta'ala kasih keberkahan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga para ustazah-ustazah yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, dan juga para ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Udah capek apa belum, Bu? Belum. Alhamdulillah. Kalau kita hadir maulid pagi, pahalanya satu, Bu. Tapi kalau kita hadir siang, pahalanya dua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau siang itu ujiannya banyak. Di antaranya kalau siang itu ujiannya ngantuk. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih ibu-ibu duduk di majelis ini untuk hadir maulid baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah dikasih berkah oleh Allah, insya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang, Bu, ya hadir maulid? Alhamdulillah. Hadir maulid keberkahannya dapat insya Allah. Berkah zahir, berkat batin. Berkat zahir itu tandanya ibu-ibu udah megang berkat. Alhamdulillah. Yaitu acara intinya, udah nggak usah ceramah kali ya. Udah langsung pulang aja dah. Ya mau ngapain lagi? Ada yang udah ancang-ancang tuh. Ini kapan selesainya nih? Berkat lama-lama basi juga dibilang gitu. Alhamdulillah, insya Allah ya. Kita dikit, insya Allah dapat hikmahnya. Mau ceramah dikit, dapat hikmahnya. Udah berkat zahir, insya Allah berkat batin. Kita dengerin dikit tausiah, insya Allah. Mau dengerin tausiah? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oh, ada yang sampai jam 5 nih, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu-ibu sini saya pulang. Alhamdulillah. Bu, hadir maulid,
dan juga hadir akikah nih, Masya Allah, daripada saudara Khairul Umam, anaknya yang baru lahir. Kita doakan Bu ya, sama-sama mudah-mudahan anak yang baru lahir ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh, kebanggaan kedua orang tuanya, kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh Bu. Jadi kalau kita punya anak, kalau kita punya anak itu disunnahkan sama baginda Nabi besar Muhammad buat akikah. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rahinah bi agigatin yudba anhu yawma sabi'ih wa yuhlak wa yusamma. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap anak Adam apabila dilahirkan itu tergadaikan. Kalau kita punya motor digadik, ditebus apa enggak? Ya ditebus. Kalau nggak ditebus, Batak marah Bu. Ambon marah Bu. Ya enggak. Nah gitu. Kalau kita apa namanya? Kalau kita gadai barang itu harus ditebus. Begitu juga kalau kita ngelahirin anak. Kita harus menebus, kita hadiahkan, kita sembelih daripada kambing, kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yudbah wa yuhlak wa yusamma. Setelah kita menyembelih daripada kambing dan juga kita daripada memotong daripada rambut anak kita, dan juga kita namakan dengan nama yang baik. Agar apa Bu? Agar nanti ketika di akhirat kita punya anak, kita bisa dikasih syafaat sama anak kita. Kalau kita di akhirat kita punya anak yang soleh, kita sudah tebus daripada anak kita dengan menyembah daripada kambing, maka nanti di akhirat kita akan diberikan syafaat oleh anak kita. Mau nggak Bu dikasih syafaat sama anak kita? Mau. Makanya itu Bu ya, kita nih sebagai orang tua, nih maaf Bu ya, saya lagi nggak enak tenggorokan ini, jadi batuk mulu ini. Nggak apa-apa ya? Ya insya Allah. Yang penting jangan kebanyakan batuknya. Ntar dikata ini ceramah batuk. Ya, mohon maaf dikit Bu ya. Ya begitu dah. Jadi kalau kita punya anak Bu, kalau kita pengen dapat syafaat dari anak kita, maka selayaknya bagi kita untuk melakukan daripada 3 hal. Untuk melakukan daripada 3. Ini wasiat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhassin ismahu. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Selayaknya bagi orang tua apabila lahir daripada anaknya, an yuhassin ismahu, membaguskan daripada namanya. Tuh lihat Bu, kita kalau punya anak, jangan yang kita tiru adalah nama pemain bola ataupun daripada pemain MotoGP. Jangan kita namakan anak kita dengan Valentino Rossi, Pedrosa, siapa lagi begitu. Jangan. Apalagi kita namain anak kita dengan nama pemain bola. Kita ngefans sama Ronaldo, kita namain anak kita dengan nama Ronaldo. Jangan. Entar gede jadi apaan Bu? Naudzubillah. Jadi orang yang mengekang daripada perintah Allah. Ketika dia besar, dia tidak menaati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling afdal kalau kita menamai anak kita adalah kita namakan dengan nama Abdullah, kita namakan anak kita dengan nama Abdurrahman, kita namakan anak kita dengan nama Muhammad, kita namakan anak kita dengan nama Latif. Kenapa Bu? Kalau kita panggil anak kita, ya Latif, woi Latif, sini. Apa mana Latif? Orang yang lembut. Tapi kalau kita namain anak kita dengan nama yang buruk, ya Himar, ya Himar. Apa nama Himar? Ayo keledai, ya keledai. Masa kita panggil anak kita dengan nama keledai? Makanya itu Bu ya. Kalau kita namain anak kita dengan nama yang paling afdolnya nama juga adalah nama Muhammad. Biar apa Bu? Biar sifat anak kita, tutur kata anak kita, perangai anak kita seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak Bu begitu kayak Nabi Muhammad? Mau. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan sebagian orang nih Bu sebagian orang ngasih nama anaknya seperti dikatakan orang nih ngasih nama anaknya yang penting ada di Quran aja deh. Pernah saya dengar ada orang ngasih nama anaknya Jahannam. La ilaha illallah. Saya dengar serem.
Saya tanya, Bu, saya pernah tanya, Bu, kenapa namain anaknya dengan nama Jahannam? Iya Pak Ustadz, karena di Quran ada Jahannam, maka saya namakan Jahannam. Apa arti Jahannam? Neraka Jahannam, Bu. Ada orang ngasih nama anaknya apa? Fir'aun. Waduh, saya bingung nih, kok Fir'aun? Ya, Fir kan orang kafir, katanya apa? Oh Pak Ustadz, soalnya Fir'aun ada di dalam Al-Quran, makanya saya namakan anak saya dengan nama Fir'aun. Jangan gitu Bu ya. Ya kita kalau bagus, kalau pengen ngasih nama anak, kita interogasi, kita datang Ustadz, kita datang daripada orang alim. Biar apa? Biar dikasih nama dengan nama yang baik. Itu yang pertama Bu. Kalau kita pengen dapat syafaat daripada anak kita, yang pertama adalah kita bagusin daripada nama anak kita. Yang kedua, an yu'addibahu. Hendaklah kita senantiasa mendidik daripada anak kita dengan didikan yang baik. Beda Bu, bainat ta'dib wa ta'lim. Kita ngedidik, kita ngajarin akhlak anak kita sama kita ngajarin doang. Beda. Kalau orang ngajarin kan cuman biar pinter dong, iya apa enggak? Kalau di sekolahan makan cuman ngajarin doang, biar dia bisa ngitung, biar dia bisa bahasa Inggris, biar dia bisa lulus sekolah, begitu. Tapi ada yang lebih penting Bu, apa? Kita kasih edukasi anak kita tentang akhlak yang baik, dan ini adalah suatu perkara yang wajib kita lakukan terhadap anak kita. Nah begitu ya. Jangan orang bilang, oh Ustaz, saya sudah ngasih nama anak saya dengan nama Muhammad Amin, tapi masih nyolong sendal Ustaz. Waduh, ini jangan yang disalahin namanya. Akan tetapi apa? Yang disalahin adalah karena dia nggak mendidik daripada didikan yang soleh. Udah kita namain yang baik, dan juga kita didik anak kita dengan didikan yang soleh. Apalagi yang paling afdol, kita didik dengan didikan agama. Bu. Masih di sini apa udah di rumah nih? Kirain dah udah di rumah. Ini jangan-jangan cuman badannya doang nih, ruhnya mau ada di rumah nih, jangan-jangan. Di sini ya masih ya? Alhamdulillah. Nah, jadi itu paling afdolnya didikan Bu adalah didikan agama. Kita sebagai orang tua gak bakal rugi dunia akhirat kalau anak kita itu pinter ngaji. Kagak apa-apa anak kita sekolah tinggi sampai S1, sampai S2, sampai S3, sampai profesor, bahkan sampai jadi presiden. Akan tetapi jangan lupa satu asasnya. Apa? Asasnya adalah dia bisa baca Al-Quranul. Emang kalau kita meninggal, sarjana bisa manfaat buat kita? Bisa apa enggak? Yang paling bermanfaat adalah bacaan Al-Quran yang dikirim anak kita buat kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama, itu kalau seseorang meninggal, itu seperti di lautan Bu. Seperti di lautan, yang mana di lautan, di tengah-tengah lautan dia akan tenggelam, tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Siapa yang bisa menolongnya? Yang menolongnya adalah bacaan Al-Quran, zikir-zikir, salawat kepada baginda Nabi yang dikirim anaknya kepada kedua orang tuanya, itu yang bisa menolong. Maka itu kita nggak rugi kalau kita punya anak yang soleh, kita nggak rugi kalau kita punya anak yang solihah. Maka itu dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita punya anak nih, apalagi anak kita bisa hafal Quran. Oh Masya Allah, itu kalau orang hafal Quran Bu, anak kita udah deh, sudah kasih dah, kita kasih apa aja deh dia mau dah. Dikatakan di dalam hadis, man hafidhal Quran albasallahu walidayhi taj yaumal qiyamah dhau'uhu adwa min dhau'i syams. Barang siapa yang hafal Quran, anaknya hafal Quran di dunia, maka nanti di hari kiamat akan dipakaikan daripada kedua orang tuanya dengan mahkota, yang mana mahkotanya tersebut lebih agung, lebih bercahaya, lebih mulia daripada cahayanya matahari. Subhanallah. Mau nggak begitu Bu? Ya udah, ya kita didik dah, paling nggak bisa baca Al-Qur'an. Nah, ini saya juga mau cerita nih, mau dengerin apa enggak? Mau dengerin, benar. Ada yang bilang enggak? Iya apa enggak sih? Oh iya. Ada yang bilang samar-samar, ada yang enggak iya gitu. Ya, jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tahu Imam Ghazali Bu? Oh, kenalan di mana tuh? Ada yang pernah kenalan sama Imam Ghazali? Ada yang bilang tahu, saya mah belum kenalan.
cuman baca doang. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu beliau pernah bercerita. Beliau pernah bercerita di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Itu pernah Nabi Musa alaihissalam pernah melewati daripada suatu kuburan. Ketika beliau Nabi Musa alaihissalam melewati daripada suatu perkuburan, itu perkuburan Nabi Musa mendengar di dalam kuburan tersebut lagi disiksa. Maka Nabi Musa terheran-heran, kenapa nih orang di kuburan disiksa? Maka Allah Ta'ala langsung berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah kau tahu kenapa orang yang di dalam kuburan tersebut aku siksa? Maka Nabi Musa mengatakan, tidak tahu, wahai Allah, saya nggak tahu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya orang yang di dalam kubur tersebut aku siksa karena sebabnya satu, karena kemaksiatan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Maka Nabi Musa langsung pergi. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa balik lagi, melewati lagi daripada kuburan tersebut. Lalu ketika datang lagi ke kuburan udah nggak disiksa. Kuburan nggak disiksa. Yang tadinya disiksa sekarang udah nggak disiksa, Bu. Maka terheran, kok dulu diinjek-injek sama malaikat, dulu dipendem sama malaikat, kok sekarang udah nggak disiksa? Ini apa sebabnya nih? Ini ada yang sesuatu yang aneh nih. Ada yang ganjal kalau kata orang sekarang. Viral nih, lama viral nih. Apa nih sebabnya nih? Begitu. Maka Allah Ta'ala berkata lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah kau tahu kenapa orang yang di kuburan itu yang awalnya saya siksa, sekarang saya nggak siksa? Tahu sebabnya karena apa? Maka Nabi Musa berkata, tidak tahu wahai Allah, apa sebabnya? Maka Nabi Musa mengatakan, ketahuilah wahai Musa, itu kuburan, orang yang di dalam kuburan tersebut dulu aku siksa karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang dia tidak disiksa karena apa? Karena ketika dia meninggal, dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Beberapa waktu setelah dia meninggal, itu istrinya melahirkan. Ketika melahirkan, lalu itu anak menjadi besar, lalu itu istri membawa anaknya kepada guru ngaji. Lalu ketika dia membawa kepada guru ngaji, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat adab daripada kedua orang tuanya. Itu itu baru Bismillahirrahmanirrahim tuh, baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum ilmu ini, belum ilmu itu, apalagi dia hafal Quran. Mau kagak Bu begitu? Insya Allah Bu ya. Bagi kita harus punya tekad buat ngapain? Buat didik anak kita dengan didikan yang baik. Apalagi perkembangan zaman sekarang udah serem. Perkembangan zaman sekarang udah serem banget. Orang sekarang, anak sekarang udah sibuk sama gadgetnya. Anak sekarang udah udah lupa sama dunianya, udah punya dunia sendiri. Orang-orang pada tersesat karena gadgetnya. Orang-orang pada tersesat di dalam jalan yang tidak diridhoi Allah karena apa, Bu? Karena gadgetnya, karena HP-nya. Maka itu kita harus kontrol tuh anak-anak kita. Bagaimana ya, apa yang ia tonton, apa yang ia hubungi, apa yang ia telusuri di media sosial, wahakala. Maka itu, ayo sama-sama Bu, selama kita nih kita di peringatan daripada akikah ini, daripada saudara kita, daripada akhina khairul umam, kita bertekad agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca salawatan dulu ya. Saya baca salawatan biar kita semangat lagi ya. Allahumma salli salatan salaman taman ala sayyidina Wow.
alaihi wa nafasin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda bu tentang salawat. Ini kita salawat enak apa kagak? Apalagi pakai lagu, mantap banget. Apalagi pakai rebana, ada rebananya tadi. Semangat apa enggak? Itu pahalanya gede bu. Mau tahu nggak pahalanya apa? Itu dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad, salatan wahidan, satu salawat doang, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada orang tersebut berapa kali bu? Dibalas dengan 10. Satu salawat dibalas 10 salawat. Dari siapa yang balas? Yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang Allah Ta'ala suruh untuk bersalawat adalah orang-orang pilihan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, mereka senantiasa bersalawat kepada siapa ya? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak bilang ya ayyuhan nas, tapi Allah Taala bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah pilih orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi dengan hakikatul iman untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salawat itu kalau Allah Ta'ala balas kepada kita, itu subhanallah udah cukup kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana halnya kalau Allah Ta'ala balas salawatnya kita satu salawat dengan 10 salawat. Makanya itu salawat kalau dibaca di suatu majelis, itu majelis jadi berkah bu. Iya bangga. Dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah faqifa bi aslahis sholihin. Ketika disebut tentang manaqib kaum saleh, maka akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqifa bi aslahis sholihin. Lalu bagaimana halnya yang disebut di majelis tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di majelis tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur rahmat kalau turun di suatu majelis berkah. Nah kalau salawat kan tadi salawatnya panjang tuh, iya bangga. Ada salawat yang pendek bu. Apa salawat yang pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu kalau kita baca, kalau kita masak kita sambil goreng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah ikan asin yang tadinya bau asin insyaallah jadi wangi bu. Iya bangga. Ya kalau kita yakin insyaallah. Iya bangga. Ya pakai minyak wangi maksudnya begitu. Ya mas saya coba aja praktekin bu ya. Insya Allah tetap bau ikan asin. Iya, baunya sini wanginya sono begitu kata ibu. Intinya bu, jadi berkah makanan. Ikan asin yang tadinya rasanya nggak asin banget jadi asin. Ya gitu dah, pokoknya jelasin ibu-ibu lebih tahu dah. Saya mah seadanya aja. Sambal kalau kita baca salawat, sambal yang tadinya adanya pahit-pahit, insya Allah pedas mantap dah begitu dah. Apa lagi? Indomie gitu juga. Insya Allah kalau kita baca salawat kagak terlalu melar. Kalau melar ribet juga, ntar laki kita marah-marah. Gitu juga ya. Insya Allah itu Indomie jadi berkah. Itu berkah yang zahir tuh. Artinya berkah yang batin. Yang paling utama kalau kita baca salawat apa sih bu? Itu makanan jadi berkah, jadi halalan, thayyibah, kita jadi enteng dalam taat kepada Allah.
Itu. Makanya kalau kita lagi masak nih, jangan diem. Atau lagi ngerutu aja lagi masak, ngomongin tetangga, kagak. Jangan. Yang kita harus nih kalau lagi masak ngapain bro? Kita selawat. Ya gampang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan. Antar Allahumma sholli ala Muhammad sambil ngerutu. Jangan. Kita ikhlas. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang gak punya Nabi? Ya bagaimana kagak senang? Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Allah Ta'ala udah muji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dipuji sama manusia senang apa kagak? Masya Allah, ibu nih, Masya Allah kerudungnya kuning-kuning gini cakep banget. Itu baru saya nguji. Senang apa kagak? Kalau girang banget, padahal mah cuman gombal doang. Begitu ya, agak apa-apa, yang penting makan ini ya, yang penting mas senang gitu, yang penting mas senang, begitu. Insya Allah ibu semua jadi wanita solihah, insya Allah, cantik zahir dan batin, insya itu ya, bukan zahirnya bu, tapi batinnya juga, insya. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah dipuji sama Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah Ta'ala puji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak, engkau memiliki kemuliaan yang sangat luhur. Siapa yang muji bu? Yang muji adalah Allah Subhanahu itu bu, saking mulianya akhlaknya Nabi yang dijadikan senjata dalam dakwahnya Nabi itu bukan pedang, wala bukannya pisau, wala bukannya pistol, akan tetapi yang menjadi senjata Nabi dalam berdakwah adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita, boleh enggak? Itu nama ada satu sahabat yang dulunya kafir. Sahabat yang dulunya kafir. Siapa yang namanya? Wes, sorry nggak tahu Wes. Namanya Thauban. Namanya Thauban. Itu Thauban dulu orang yang paling gedek sama Nabi, orang yang paling benci sama Nabi, orang yang paling geram sama Nabi. Sampai-sampai itu Sayyidina Thauban paling bencinya sama Nabi. Itu pernah Thauban itu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di tengah-tengah jalan, maka Thauban langsung narik sorbannya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad itu sampai tercekik. Karena apa? Karena ditarik dari belakang sama Thauban. Itu Sayyidina Umar adalah ajudannya Nabi. Kalau orang sekarang dikata Mayor Teddy, benar apa kagak? Tahu Mayor Teddy? Tahu, itu mah punya Prabowo ya, apa kagak? Kalau Nabi dulu punya mayor juga, siapa namanya? Sayyidina Umar. Ngelihat gitu, wah langsung Sayyidina Umar menghunuskan pedang. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Wahai Rasulullah, izinkan saya menggal ini orang, karena ini orang sudah berlaku su'ul akhlak sama ente, udah berlaku buruk sama ente. Izinkan saya untuk memenggal daripada kepalanya ya Rasul. Maka apa kata Nabi? La ya Thauban, jangan, lu sabar aja dulu, sabar, slow motion, jangan dibunuh dulu, sabar. Ya Rasul, dia udah brengsek. Kata siapa nih? Kata Sayyidina Umar. Tapi subhanallah, kata baginda Nabi besar Muhammad, ya jangan. Kita tanya apa yang dia mau. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Thauban, apa sih yang kau pengen sama saya? Maka Thauban berkata, ya Rasul, ente ingat apa kagak? Ente pernah berhutang sama saya sekian. Sekarang saya mau utang saya mau tarik daripada utang saya mau nagih daripada utang saya. Maka Rasulullah berkata, oh gitu, itu mah enteng. Maka Nabi besar Muhammad bilang, wahai Umar, engkau sekarang pergi ke rumah saya, bayarin utang saya, lalu tambahkan daripada utang saya dengan 20 sok daripada beras. Maka itu Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu langsung menuruti
daripada perintah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang ngambil harta lalu dibayarin daripada hutangnya Nabi besar Muhammad kepada Sayyidina, kepada Thauban. Maka itu Thauban yang tadinya benci sama Nabi, ternyata langsung terpengaruh terhadap akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya pengen ngebunuh, yang tadinya geram, yang tadinya nggak demen sama Nabi, tiba-tiba langsung berubah, langsung nangis, langsung datang kepada Nabi, wahai Rasul, pada saat ini saya ingin masuk Islam kepadamu. Saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Oh iya ya bener ya, saya lupa, ibu-ibu kagak manggil saya. Ternyata ada ini ya Bu, ada tribun kedua di sini. Lah iya, maaf ya. Iya, saya kira mah guru-guru semua di sini ya, ustazah semua di sini. Insya Allah kalau ustazah mah kagak butuh nasihat, butuhnya berkat. Sama isiannya, sama amplopnya ya. Begitu, insya Allah dapat berkah semua ibu dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Bu ya, intinya nih kalau kita hadir maulid, itu bukan seremonial doang Bu, bukan cuman perayaan sebatas perayaan lalu kita pulang. Lah itu salah. Jadi kalau sesuatu perayaan itu ada yang namanya visi dan misi. Apa visi dan misinya? Visi dan misinya kita jadikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita, suri tauladan kita di dunia dan akhirat. Ini masalah di dunia udah banyak Bu. Ada yang korupsi, ada yang apalagi sekarang ada yang korupsi, ada yang turun dari jabatannya, ada bencana alam segala macam daripada gojlakan yang ada di muka bumi ini. Jalan keluarnya itu cuma satu Bu. Apa jalan keluarnya? Ini kalau saya begini bunyi Bu speakernya. Gimana nih jadinya nih? Tiduran aja? Begitu ya, jadi dikatakan kunci daripada segala sesuatu yang di alam ini, gojlakan, korupsi, ekonomi menurun, kuncinya satu Bu. Kuncinya kita adalah meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ngegerutu terus tentang keadaan yang ada di alam ini. Jangan kita ngegerutu terus tentang keadaan ekonomi kita. Kalau kita memegang kepada baginda Nabi besar Muhammad, kita senantiasa meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak lepas daripada Al-Quran, kita nggak lepas daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sukses, insya Allah kita akan selamat di dunia dan kuncinya satu Bu, kuncinya ngapain? Kita ngikutin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta apa enggak Bu sama Nabi? Cinta apa kagak? Apa buktinya cinta Bu? Apa buktinya? Apa buktinya? Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Ini butuh hadiah nih, ada panitia nyiapin hadiah apa kagak nih? Ini udah bener nih jawabnya nih Ibu nih. Kita cara kita untuk kita cinta kepada baginda Nabi, kita buktikan salah satunya dengan kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kita disuruh ngikutin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin akhlaknya Bu. Ya bangga. Kita ikutin apa? Bukan yang kita ikutin pakaiannya. Ntar dikata habis dari maulid dikatakan Nabi pakai sorban, ntar ibu-ibu pulang pakai sorban lagi. Bahaya. Saya tanya lah, kenapa nih pakai sorban ibu? Ya kan suruh ngikutin Nabi kata ustadznya. Ya jangan Bu ya. Kita ikutin. Ntar pulang pakai sorban. Ya kita ikutin daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin perangainya baginda Nabi besar Muhammad. Itu kalau kita ikutin Bu, maka kita akan mendapat daripada cintanya Allah Subhanahu. Bukan cuma cintanya Allah, tapi kita akan diampuni
dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan beri kita syafaat di dunia dan akhirat dengan berkat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita, kumpulkan keluarga kita, dan juga kumpulkan daripada sanak famili kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita yang menjadi pedoman kita untuk menelusuri kehidupan yang sempit ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama kita akhiri daripada majlis kita dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa sanak famili kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan jadikanlah daripada segala aktivitasnya senantiasa Engkau ridhai wahai Allah, yang senantiasa diridhai oleh kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Sallallahu. Ya Allah, dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang Kau ridhoi, perkumpulan yang membawakan hasil untuk kami memasuki surga-Mu, untuk perkumpulan yang membawa hasil daripada kita berkumpul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Maka wahai Allah, Engkau telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya bukti daripada hamba mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti baginda Nabi. Maka di majlis ini wahai Allah, kami bertekad untuk mengikuti baginda Nabi, untuk mengikuti daripada akhlaknya Nabi, untuk mengajarkan daripada keluarga kami dalam mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan wahai Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang agung, menjadi juru selamat kami di dunia akhirat. Allahumma sallallahu Muhammad. Ya Allah, kami memiliki daripada dosa yang banyak, dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada sanak famili, kepada suami kami. Maka di majlis ini wahai Allah, dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad, kami memohon kepadamu, kami memohon pertolonganmu, dan kami memohon daripada maghfirahmu yang tertinggi wahai Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat daripada perkumpulan ini, berkahilah daripada keluarga kami, sanak famili kami, kampung kami, negara kami, dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkahilah daripada sahibul bait, sahibul hajah. Mudah-mudahan ya Rabb, dengan berkat baginda Nabi Engkau berkahi, Engkau berikan daripada naungan yang tertinggi dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Rabb, kumpulkanlah kami kepada baginda Nabi besar Muhammad, kekasih kami, juru selamat kami, pedoman kami, junjungan kami, utusanmu, kekasihmu, manusia yang Kau kasihi, manusia yang Kau sandingkan namamu di pintu surga.
Rasulullah. Jadikanlah pedoman kami, jadikanlah akhlak kami, akhlak keluarga kami mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watullah alaika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.